Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap anak-anak kami semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah anak-anak, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Mari siapkan hati kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Salam penjaga Sang Penembus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya, kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. Oh Yosef yang terberkati, perlihatkan dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami. Dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat belas kasih, keberanian, dan lindungi kami dari segala yang jahat. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Di pembelajaran 1, yaitu mengelompokkan informasi teks narasi sejarah menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat dan memetakan ide atau gagasan yang kita dapatkan setelah membaca atau mendengarkan suatu teks secara kreatif dan efektif. Cara mengelompokkan informasi teks menggunakan peta pikiran dapat dilakukan dengan menggunakan kata tanya. Sebelumnya, membuat peta pikiran, kamu perlu memahami terlebih dahulu isi teks narasi sejarah secara keseluruhan. Catatlah informasi penting dari teks tersebut dan kelompokkan berdasarkan kata tanya apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, informasi-informasi tersebut dapat kamu sajikan ke dalam bagan peta pikiran. Berikut adalah contoh mengelompokkan informasi menggunakan peta pikiran. Judulnya, pembacaan proklamasi. Bagian-bagian pentingnya yang pertama, tokoh-tokoh yang terlibat, yaitu S. Suhud, Latif Hendraningrat, Ibu Fatmawati, Wali Kota Suwiryo, dan Dr. Muwardi. Waktu pembacaan pukul 10 WIB. Tujuan pembacaan untuk mencapai kemerdekaan. Cara menyebarkan berita proklamasi yaitu melalui PRI atau Radio Republik Indonesia. Tempat pembacaan di Rumah Insinyur Soekarno. Pembelajaran kedua, mengemukakan informasi penting teks narasi sejarah. Salah satu cara untuk menentukan informasi penting pada teks yaitu dengan menjawab pertanyaan sesuai teks. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa ditulis dalam bentuk peta pikiran. Kita bisa menjawab pertanyaan pada peta pikiran sesuai isi teks seperti contoh berikut ini. Peristiwa Rengas Dengklok. Siapa yang memelopori peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok dipelopori oleh golongan muda. Kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945. Apa tujuan peristiwa Rengas Dengklok? Tujuan peristiwa Rengas Dengklok adalah
mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa yang terjadi di Rengas Dengklok? Di Rengas Dengklok terjadi perdebatan antara golongan tua dan golongan muda yang berhasil ditengahi oleh Ahmad Subarjo. Apa hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok menghasilkan kesepakatan bahwa para tokoh golongan tua dibebaskan menjelang malam untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks tersebut akan dibacakan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno pada jam 10 WIB. Siapa yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok? Tokoh yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok adalah Bung Karno, Bung Hatta, Ibu Fatmawati, dan Guntur Soekarno Putra. Mengidentifikasi teks narasi sejarah melalui pertanyaan. Untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang disajikan dalam teks, kamu perlu memahami isi teks dengan saksama. Setelah itu, gunakan kata tanya 5W1H yang terdiri atas kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membuat pertanyaan. Ayo simaklah teks berikut. Insinyur Soekarno atau lebih dikenal dengan nama Bung Karno merupakan tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Bung Karno merupakan pembaca teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bung Karno terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 atas hasil sidang PPKI. Sebagai presiden, beliau berjasa dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa. Banyak usaha-usaha beliau yang dilakukan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Contoh pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks di atas. Apa yang dibaca Bung Karno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945? Bung Karno membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jawaban ini merupakan berasal dari teks yang sudah tadi dibacakan. Mempresentasikan informasi penting teks narasi sejarah. Mempresentasikan berarti menyampaikan kembali informasi menggunakan bahasamu sendiri. Informasi dari teks dikelompokkan dengan menggunakan kata tanya 5W1H terlebih dahulu. Setelah itu, barulah kita dapat menyusun hasil pengelompokan tersebut ke dalam sebuah paragraf baru. Perhatikan penggunaan kata baku serta kalimat efektif yang tepat. Menentukan informasi penting teks narasi sejarah. Untuk menentukan informasi penting apa saja yang disajikan dalam teks, kamu dapat mengelompokkan setiap informasi menggunakan kata tanya 5W1H. Setelah itu, kamu dapat menguraikannya dengan peta pikiran. Demikianlah materi kita hari ini anak-anak. Bapak harap anak-anak kami semua dapat memahaminya. Bapak tetap menghimbau dan mengingatkan agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan. Sekian dan terima kasih.